Ini berarti nanti saya yang bilang. Iya. Kami dari kelompok. Iya. Ya, kami dari gimana sih Dani? Kami Ntar lu. Kami dari buat 7 bulan Mei pulang. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Yuk. Kalau orang Inggris mengucapkan hello. Kalau orang Jepang mengucapkan konnichiwa. Kalau orang Korea itu mengucapkan annyeonghaseyo. Tapi kita sebagai umat Islam itu biasanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Saya Aisyah Helia sebagai moderator dan pemateri kedua. Saya Clarissa Zahra sebagai pemateri pertama. Saya Najwa Kamila sebagai pemateri ketiga. Oke, simak videonya ya guys. Sebelum menjelaskan pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia, apa itu manusia dan bagaimana manusia diciptakan? Di dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia itu berasal dari nutfah, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, lalu tulang belulang yang dibungkus oleh daging, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada manusia dan menjadikannya makhluk yang berbeda. Manusia dalam Islam dianggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk beribadah kepadanya. Hakikatnya, manusia itu sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab sosial dan juga lingkungan, serta makhluk rohani dan juga jasmani. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia itu. Jadi, dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, manusia itu adalah sebagian dari alam semesta, atau dalam bahasa filsafatnya itu disebut dengan kosmos. Jadi, manusia itu diperintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia juga diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah potensi, baik itu jasmani, rohani, dan ruh. Kemudian manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara berjenjang atau bertahap melalui pengembangan potensinya, pengalaman dengan lingkungan, serta bimbingan dan didikan dari Tuhan atau epistemologi. Maka dari itu, hubungan antara alam, manusia, dan semua makhluk Allah itu dengan Allah harus berjalan beriringan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Kemudian, manusia itu sebagai makhluk dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya insaninya itu. Manusia diikat oleh nilai-nilai ilahi atau aksiologi, sehingga dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, manusia itu merupakan makhluk alternatif atau dapat memilih. Tetapi ditawarkan juga kepada manusia pilihan yang terbaik, yakni nilai-nilai ilahiyah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang alternatif atau bebas, tetapi sekaligus terikat atau tidak bebas nilai. Tujuan pendidikan bagi manusia adalah untuk mengembangkan potensi manusia secara holistik, meliputi aspek spiritual, intelektual, dan juga tujuan pendidikan bagi manusia adalah untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya niscaya Allah akan melindungi
menjadikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Implikasi atau akibat dalam pembelajaran pendidikan bagi manusia dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam, mengembangkan keterampilan spiritual, dan mendorong perubahan akhlak. Jadi kesimpulannya yaitu dalam pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia ini yaitu menekankan akan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam pendidikan. Dengan pendekatan yang holistik, pendidikan ini dapat membentuk individu yang berkarakter dan berdaya saing. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan dan kami sampaikan tentang apa tadi? Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Ya, kurang-kurangnya kami mohon maaf dari kelompok 7. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye-bye guys. Kami dari udah Orang Jepang mengucapkan konnichiwa. tentang pandangan filsafat